Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual ya dalam rangka BIMTEK ya, tryout seleksi calon P3K. Ya. Saya senang sekali pada kesempatan ini ketemu Bapak Ibu guru yang hebat semuanya ya. Saya kebagian tugas kebetulan judulnya pendampingan kompetensi teknis matematika sekolah dasar. Di sini saya bukan berarti saya hebat dari Bapak Ibu semua, artinya di sini saling berbagi aja. Moto saya adalah semangat berbagi, ikhlas memberi, jangan lupa bahagia, gitu. Ya. Jadi saya tidak menggurui, di sini hanya berbagi saja. Baiklah. Materi matematika SD itu ada 6. Yang pertama bilangan asli, cacah, dan bulat. Kemudian bilangan pecahan, geometri, pengukuran, statistika, dan peluang. Yang keenam, kapita, selekta, matematika. Saya di sini mungkin berbeda sedikit dengan penyampaian Ibu Nur tadi ya. Saya lebih cenderung ngambil ke andragogi ya. Belajar orang dewasa, di mana belajar orang dewasa itu orang dewasa belajar karena orang dewasa butuh untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Ya, jadi mungkin saya hanya sekilas materi-materi, kemudian nanti lebih banyak ke pembahasan soal. Ya, baiklah. Bilangan cacah itu ya ada 2 kompetensi ya. Yang pertama kompetensi pengetahuan konseptual, prosedural, serta keterkaitan keduanya dalam konteks materi bilangan, bulat, EPB, KPK. Kemudian yang kedua mampu menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, ya, serta keterkaitan keduanya dalam pemecahan masalah matematika, serta kehidupan sehari-hari terkait materi bilangan, cacah, bulat, EPB, dan KPK. Indikatornya ada 3. Yaitu menerapkan prinsip-prinsip operasi hitung bilangan bulat, kedua memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan konsep operasi hitung pada bilangan asli, cacah, dan bilangan bulat. Yang ketiga memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan konsep, faktor, EPB, dan KPK. Kemudian yang kedua, bilangan pecahan. Ya. Kompetensi yang pertama menguasai pengetahuan konseptual, prosedural, serta keterkaitan keduanya dalam konteks materi pecahan, persen, perbandingan, dan skala. Kemudian yang kedua, mampu menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, serta keterkaitan keduanya dalam pemecahan masalah matematika, serta kehidupan sehari-hari terkait materi pecahan, persen, perbandingan, dan skala. Kemudian ada 5 indikator. Sebenarnya kalau saya bacakan juga mungkin lama ya, menghemat waktu. Nanti saya akan pindah ke soal. Sebenarnya soal itu tadi saya kemarin sore saya sudah mencoba, saya posting di Telegram. Ya, itu ada yang merespon tadi pagi jam 7 itu ada sekitar 170 orang. Ya, saya berbahagia sekali ya. Ternyata dari 170 ya lumayan ya. Jadi dari setiap soal ada yang menjawab benar sampai di atas 50% dan ada juga yang sedikit ya. Intinya ya Bapak Ibu hebat semuanya, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu adalah orang hebat, hanya mungkin beda kesempatan aja dengan saya karena saya lebih dahulu ya. Ini. Yang ketiga tentang geometri. Kompetensi yang pertama menguasai pengetahuan konseptual, prosedural, serta keterkaitan keduanya dalam konteks materi geometri. Kemudian yang kedua, menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan keduanya dalam pembacaan masalah materi geometri, serta kehidupan
sehari-hari. Itu. Tuh mungkin nggak saya bacakan semuanya ya. Nanti bisa di-share itu. Nah, saya akan ganti langsung ke soal ya. Nah. Ini contoh. Halo? Iya, lanjut. Oh, Lanjut Pak Jo, lanjut Iya. Pak Jo. Baik ya. Ini contoh soal yang saya buat yang berkaitan dengan materi matematika. Seperti contoh nomor 1 ya. Dalam kompetensi matematika yang terdiri dari 50 soal, peserta akan mendapat skor 4 untuk setiap jawaban yang benar. Skor negatif 2 untuk jawaban salah, dan skor negatif 1 untuk soal yang tidak dijawab. Jika Arya dapat menjawab 45 soal dan yang benar 36 soal, maka skor yang didapat Arya adalah, silakan Bapak Ibu boleh pilih ya. Kemudian jawabannya tulis di kolom chat. Saya kasih waktu 2 menit cukup ya. Silakan Bapak dan Ibu sekalian, dicoba diselesaikan latihannya, kemudian Ya. boleh dituliskan di fitur chat ya Pak Ojo. Iya, betul. Coba kita buka chatnya. Kalau 2 menit kelamaan tidak? Cukup ya buat menghitung ya. Silakan Bapak dan Ibu. Satu menit lagi ya. Gak bisa ngisi chat, Pak. Ya, halo? Tidak bisa mengisi chat. Disable. Disable. Bu Christine, tolong. Saya silakan coba. Sudah isi Pak. Ini jawabannya kita lihat dulu. Ya. Fauzanola, Ibu Fauzanola 121, Ibu Siti juga 121, semuanya B 121, tapi tadi ada yang saya lihat di atas, cuma Bu Nunung 144 D, Bu Rina 144. Jadi jawabannya ada dua, ini ada 151 nih, tapi merek perangkat di sini. Belum diganti kan lupa. Ini ada yang 154 Pak Cukup Anang ya. Rustiono. Waktunya sudah habis ya. Jadi nomor 1 itu jawabannya 121 ya. Jadi kan kata kuncinya ini ya. Teliti baca kan skor 4 ya. Ini ya untuk setiap jawaban yang benar. Skor 2 untuk setiap jawaban yang salah. Kemudian negatif 1 untuk soal tidak dijawab. Kalau kita perhatikan kan semua soal yang dijawab itu hanya 36.
maaf 45 soal. Yang benar 36, berarti kita hitung dulu yang benar. Yang benar ada 36 ya. 36 berarti dikalikan 4. 44 ya. Kemudian yang salah itu kan semua soal yang dijawab ada 45 ya. Yang benar 36, berarti salahnya 45 dikurangi 36 dikalikan negatif 2. Jadi negatif 18. Kemudian yang tidak dijawab, semua soal kan 50 ya. Terjawab 45 berarti tidak terjawab 5. 5 dikalikan negatif 1. Jadi dijumlahkan ya, kan yang benar tadi 36 kali 4 ya, 36 kali 4 itu kan 144 ya. 44. Kemudian yang salahnya itu 45 kurangi 36 kali negatif 2. Berarti 9 ya. 9 kali negatif 2 negatif 18 ya. Kemudian yang salahnya ada 5 ya. 5 kali negatif 1 berarti negatif 5. Nah, ini semua dijumlahkan ya. Ini semua dijumlahkan 144 tambah negatif 18 tambah negatif 5, hasilnya ada 121 ya. Lanjut. Kemudian ini kalau lihat di data tadi saya kan sebenarnya sudah saya kirim di Telegram. Nomor 1 itu yang bisa menjawab benar tadi ada sekitar 49% ya. Cukup bagus ya. Mungkin sudah baca-baca modul ya. Kemudian yang kedua ya. Sebuah perkemahan diikuti oleh 50 murid kelas 4, 40 murid kelas 5 dan 30 murid kelas 6. Dari jumlah tersebut akan dibentuk regu sebanyak-banyaknya. Setiap regu terdiri dari atas kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 dengan jumlah sama banyak. Banyak regu yang dapat dibentuk adalah titik-titik regu. Ya, silakan 2 menit dari sekarang. Udah ada yang jawab, Pak. Ya. 10. Ada yang udah jawab 10 nih. Baik. Bu Siti Fatima, Bu Enda, Bu Riftania, Bu Mimin, Bu Didah. Oke. Sampai Bu Ulfa semuanya 100. Bu Arum Sumbawati. Maaf, bukan 100, 10. 10. Bu Ririn 10. Bu Nah, Nilu 10. Oh, ini ada nih APKS PGRI 11. Jawabnya berapa nih barusan nih? Kayaknya jawabnya bukan 10 deh. Salah ngitung berarti. Saya penasaran. Tapi susah sudah ke scroll dengan jawaban teman-teman yang lain. Cepet. Oh, gitu. Guru SD-nya keren-keren. Ngejawabnya cepet banget. Betul, peserta sudah 800 saya lihat ya. Iya, Cukup betul. lumayan belum yang di itu. Rata-rata ini jawabnya ini 10, Pak. Cukup ya waktunya. Ya. Jadi betul ini nomor 2 itu soal masih di bilangan ya. Bilangan berkaitan dengan FEB. Di sini kan perkemahan diikuti oleh 50 murid kelas 4, 40 murid kelas 5, dan 30 murid kelas 6. Nah, berarti kita mencari EPB dari bilangan 50, 40, dan 30. Nah, itu pencarian EPB ya banyak teknik ya. Bisa menggunakan pohon faktor atau menggunakan tabel ya. Sebenarnya saya sudah buat pembahasan. Kalau ditulis di sini acak-acakan mungkin nanti akan saya posting juga di chat atau Telegram lah, pembahasan secara utuhnya. Ya, oke. Pak Ojo, kameranya agak diturunin sedikit, Pak, agar karena sementara itu yang tampak dari batas alis ke atas. Nah, ya biar wajahnya cukup ya? tampak. Cukup, Oke, Bu. cukup. Oke, terima Baik, kasih. lanjut. Ya, jadi nomor 2 ya betul jawabannya 10 regu diperoleh dari EPB dari 50 dan 40. EPB 50, 40 dan 30. Kan kalau 50 itu ya
kalau dibuat faktorisasi prima 50 ya. Bentar. 50 ini sama dengan 2 kali 3 kali 5 ya. 40 ya. 2 pangkat 3 kali 5. 50. Maaf nih salah nih, ini 30 ini ya. 30, 40, 50. 50 itu ya sama dengan 2 kali 5 pangkat 2. Nah, mencari EPB itu ya dengan cara faktorisasi prima seperti ini kan mencari bilangan-bilangan yang bersekutu. Yang bersekutu kan ini ya. 2 dan 5. Nah, kemudian ambil pangkat terendah. Pangkat terendah berarti ini 2, ini 5. Berarti yang bersekutunya hanya ini. Makanya hasilnya adalah 2 dikali 5 EPB dari 50, 40, dan 30. Maka jawabannya adalah 10 regu. Ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 3. Ya. Nih. Denah tanah paman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 3 cm. Jika skala pada denah 1 berbanding 600, maka keliling sebenarnya tanah paman adalah, ya, silakan 2 menit dari sekarang. Nomor 3 itu berkaitan dengan bilangan pecahan ya sebagai perbandingan. Sudah ada yang jawab, Bu? Sudah ada 25 orang yang menjawab, Pak. 90 semua jawabannya. Pak Ojo di-unmute masih, Pak Ojo. Oke, 90. Bu Herlina terakhir 90. Semuanya ini jawabannya 90, Pak Ojo. Pak Ojo unmute. Ya. Ya, betul. Betul jawabannya memang 90 ya, berarti. Jadi ini mudah. Nah, ini kan cara menghitungnya adalah skalanya kan 1 berbanding 600 ya. Jarak pada denah panjang 4,5 cm dan lebar 3 cm. Berarti jarak sebenarnya, panjang sebenarnya pada denah itu 4,5 kali 600 ya. Berarti kan 2.700 cm ya, kalau dibuat meter 27 meter ya. Nih, jadi 27 meter ya. Nih. Kemudian 3 cm dikalikan 600, ini kalikan. Ini hasilnya
1.800 cm dirubah dikonversi ke meter jadi 18 meter. Nah, keliling itu kan 2 kali panjang tambah 2 kali lebar, ya. K itu sama dengan 2P ya tambah 2L. Ya. Nah, berarti kelilingnya 2 kali 27 ya, 54 ya. Kemudian ditambah 2 kali 18, 36. Jawabannya sama dengan 90. Ini ya. Lanjut ke pertanyaan keempat. Tabungan Ardi berbanding tabungan Beni adalah 5 berbanding 2. Jika selisih tabungan mereka adalah Rp150.000, maka jumlah tabungan mereka berdua adalah titik-titik. Ya, silakan 2 menit dari sekarang. Sudah ada yang jawab nih Pak. Ya, Jawabannya ada yang 350.000, ada yang 350. Rata-rata 350.000. Bu Sari 350.000, Bu Betty 350.000, Bu Dewi C jawabannya. Kemudian Bu Devi Febrianti juga C. Bu Yayu Widyastuti 350, Bu Eka Novirianti 350. Saya cari coba yang lain yang di luar 350. Jawaban Bu Nurul Hidayati C. Oh, ini ada nih perangkat, tapi perangkat nggak boleh disebut nama. 350. masih lagi. Pak Cahyo Triwibowo juga 350 jawabannya. Tolong atus 50.000, Pak Rizky Nugrah tuh jawabannya Pak. Tolong atus 50.000 jare. Baik, cukup Ibu ya waktunya ya. Ya, 350. Oke Memang Pak, ini lanjut. Kita bahas ya. Jadi betul jawabannya adalah 350 ya. Jadi diperoleh dari pertama kita untuk bisa lari ke sini kita menghitung tabungan Ardi berapa, tabungan Beni juga berapa berdasarkan perbandingan yang diketahui dan selisih yang diketahui. Jadi caranya tabungan Ardi berbanding Beni berarti ditulis perbandingan A berbanding B ya. Sama dengan 5 berbanding 2. Ya. Kemudian, nah, uang A berarti ya, sama dengan, ya, A ini kan 5 perbandingan 5 per. Karena yang diketahui selisih itu artinya beda. Kalau mencari selisih berarti yang besar, perbandingan besar dikurangi yang kecil. 5 dikurangi 5 kurangi 2 ya. Kali 150.000 ya. Kemudian yang B ya berarti 2 per 5 kurangi 2 kali 150.000. Ini kan 250.000 ya.
ini 100.000. Nah, dijumlahkan menjadi 350.000. Nah, ini betul. Memang ini lihat saya di Google Form-nya, yang lewat Google Form memang 58% bisa menjawab ini. Dari pagi ya, jam 7 pagi ada 170 orang. Ya. Baiklah, kita lanjut ke, nah ini ya, nomor 5. Ya. Ini berkaitan dengan geometri ya, bangun, sudut. Sudut yang dibentuk oleh dua garis sejajar dengan garis yang berpotongan. Yang merupakan sudut dalam berseberangan. Pada gambar di atas adalah ya, ini cukup 1 menit saja ya, karena kan tidak menghitung ini, hanya melihat. Ya. Sudah ada yang jawab nih Pak, masuk Ya. Bu Yanita A, SD Kedung Sari 5 Magelang A, Ya. Pak Anang A, Bu Mariani A. Oh ini ada yang D nih, Bu Nirmala Ayuning Tias D. LK1 13, Bu Neng Reni A, Bu Siti Salbia A. Cukup ya, cuma 1 menit ini ya. Jadi ini perhatikan sifat-sifat bangun ya yang dibentuk oleh dua garis sejajar dengan garis berpotongan itu bermacam-macam. Yang pertama ya, ini L1 dengan K1, ini K1 ya. Ini disebutnya sudut sehadap. Ya, L1, K1. Besarnya juga sama ini ya. Kemudian yang kedua ya, sudut L1 ini ya, bedain titiknya, dengan K3. Ya, ini namanya sudut dalam berseberangan. Ini kan berseberangannya, ada di dalam dua garis ini ya. Ini besarnya juga sama. Kan ini hampir ini kalau disimpan di sini jadi sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang sama besar. Kemudian yang berikutnya L1 dan L3. Ini L1, ini L3. Namanya sudut bertolak belakang. Ini ke sini bertolak belakang. Kemudian ya, ada lagi L2 dengan K4. Ini L2 ya. K4. Ini namanya sudut luar berseberangan. Sama besar juga sudutnya. Kemudian ada lagi L1 ya. L1 dan K2. Ini sudut dalam sepihak. Kemudian ada lagi L2 ya dan K1. Ini sudut luar sepihak. Dan sebenarnya masih banyak ya. Hanya ini yang dibahas. Lanjut. Jadi betul jawabannya tadi adalah L1 dan K3 yang A ya. Nah. Lanjut nomor 6 ya. Ini berkaitan dengan masih geometri yaitu kesebangunan ya. Jika panjang AB 6 cm, AC 10 cm, dan CE 16 cm, maka panjang DE adalah titik-titik. Ini juga 1 menit cukup kali ya.
Sudah banyak yang menjawab. Bapak Ibu silakan. Ada yang jawab 9,6, tapi tadi ada juga yang jawab A. Bentar, Pak. Sampai Bu Resti 9,6. Kemudian Bu Sinung apa Pak Sinung nih ya, jawabannya juga 9,6. Bu Dwi Wikarsi, Bu Liana, Bu Lili dan Kiki sama 9,6. Sampai Pak Rudianto. Bu Nurul Hidayati SDN Pandan Sari 1 9,6. Tuh. Bu Herlina Vicky 9,6, Bu Enda SDN Paku Haji 1 Subang 9,6. Belum ada jawaban yang lain Pak Ojo. Ya. Baik ya, itu sebenarnya cukup waktunya tuh. Oke. Betul, jawabannya adalah 9,6. Jadi ini diperoleh dari, ini kan dua bangun ini kalau dipotong kan ada dua segitiga ya. Segitiga ABC dengan segitiga CDE ya. Kedua segitiga ini sama siku-siku ya. Disebut bangun yang sebangun karena ada satu unsur yang besarannya sama, kemudian ini perbandingan itu juga sama. Jadi pada bangun yang sebangun berlaku garis besar sudut ABC kan sama dengan besar sudut CDE ya, tadi 90 derajat ya siku-siku. Kemudian besar sudut BCA sama dengan besar sudut DCE ya, karena bertolak belakang. Kemudian panjang AC, ini panjang AC ya, sebanding dengan panjang CE. Ini sebanding dengan ini ya. Kemudian panjang AB ya, sebanding dengan panjang ini. Ya. Maka ditulis perbandingannya ya. AB ya berbanding ED sama dengan ya AC berbanding CE. Berbanding CE. Jadi AB tadi kan 6 ya, 6 per ED ya, ED yang dicari sama dengan ya 10 AC-nya 10 per CE-nya 16. Berarti ED itu diperoleh dari ya sama dengan 6 kali 16 ya per 16. Nah, 6 kali 16 dibagi 16 ya betul jawabannya adalah 9,6. Baiklah, berikut ke nomor 7. Ini berkaitan dengan geometri ya, menghitung bangun luang. Diketahui ada tabung ya, ini diameternya 14 cm, tingginya 15 cm. Maka luas permukaan tabung di atas adalah titik. Ini boleh 2 menit dari sekarang.
Sudah ada yang menjawab nih Pak. Bu Rohana 968, Pak Rizky juga 968. Bu Marzuliani 968 sama. Ya, mudah-mudahan tadi juga pagi sudah saya posting di chat ya soal ini. Mudah-mudahan sudah dikerjakan duluan ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau mengalami kesulitan mungkin nanti bisa diadakan kita diskusi ya Bu ya, tanya jawab ya. Kalau tidak ada, alhamdulillah berarti Bapak Ibu semua sudah mempelajari modul yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu. Bu Ayi Naneng Rismayanti SDN 127 968. Bu Pak Kolik juga 968, semuanya 968, Pak Ojo. Ya. Baik ya, betul karena sudah banyak yang jawab ya, betul. Ini jawabannya adalah 968. Ini diperoleh luas permukaan tabung itu adalah ya 2 VR ya kali R ditambah T ya. Jadi luas permukaan itu sama dengan 2 VR ya kali R tambah T. Ini berarti sama dengan ya 2 kali 22/7, kita pakai pi-nya ya. 7 karena diameternya 14, jari-jari itu R itu adalah diameter dibagi 2. 14 dibagi 2 kan 7, berarti dikalikan 7 ya. Kurung buka 7 tambah 15. Jadi ini dicoret ya. Tinggal coret kan, coret tinggal 1 berarti ya. Ini ya. 1 ya kali 22 ya. Jadi kan saya coret 1 kali 22 tetap ini ya. Sama dengan ya 2 kali 22 ya dikalikan 22 juga ya 7 kali 22 ya, hasilnya adalah sama dengan 968. Ini cara menghitung. Jadi intinya ya teman-teman nanti pada saat ada soal berbentuk gambar kita harus teliti ya. Ketelitian membaca gambar juga akan menentukan bagaimana cara menjawab persoalan tersebut dengan benar. Kan bisa saja keliru seperti ini ya. Ini kan diameter bisa dirubah ke jari-jari itu. Atau yang ditanyakan luas permukaan bisa aja menghitung volume kan akan berbeda. Makanya perlu ketelitian. Lanjut ya. Nah ini nomor 8. Sebuah kaleng berbentuk balok dengan panjang 25 cm, lebar 18 cm, dan tingginya 40 cm. Kaleng tersebut akan diisi minyak 4/5 bagian. Volume minyak goreng pada kaleng tersebut adalah titik ya. Silakan boleh pilih ya. 1 menit cukup.
Sudah ada 15 orang yang menulis nih kira-kira jawabannya Pak. 10.800 yang menjawab. Ya, soal juga sudah saya posting tadi Bu, si pagi. Oh iya. Ya. Di Instagram juga, di Telegram juga, di chat juga tadi ya. Khawatir jaringan gitu, makanya duluin. Cukup ya kali ya, 1 menit. Jadi betul jawabannya adalah 10.800 cm kubik. Ini mudah saja ini ya, kan tinggal Bu Erlina, maaf dan dicoret-coret Bu Erlina. Halo Bu Erlina. Ya, jadi 4/5 ya. Dikalikan 25 ya. Kalikan 18 ya. Dikalikan 30. Ya. Itu hasilnya adalah 10.800 cm kubik. Nah, sekarang lanjut ke nomor berikut. Perhatikan tabel berikut. Modus dari data pada distribusi frekuensi berikut adalah sebagai berikut. Ya. Tinggi 130 sampai 134 ada 2. 135 sampai 139 ada 7 ya. 140 sampai 14 12. 145 49 10, 150 sampai 154 14 dan seterusnya. Tugasnya adalah mencari modus dari data berikut. Silakan 2 menit. Ini Bu Erlina nyoret-nyoret Bu Erlina. Bapak dan Ibu, mohon bantuannya untuk tidak mencoret-coret screen Bapak dan Ibu supaya tidak menutupi soal, materi, ataupun mengganggu fokus. Satu menit lagi Bapak Ibu. Kalau lihat data tadi pagi ya sebelum ini nomor 9 hanya ada ya halo. Halo. Ya Bu. Halo. Halo. Cukup ya Bapak Ibu waktunya. Jadi nomor 9 itu ini berkaitan dengan modus dari data tapi datanya yang berkelompok. Kalau modus yang datanya tidak berkelompok kan mudah ya. Tinggal melihat saja tanpa harus dihitung. Tapi ini kalau karena datanya data kelompok ya
harus dihitung dulu menggunakan rumus. Rumusnya itu adalah ya ini kita akan mencari modus ya, modus dari data kelompok. Jadi, rumusnya adalah MO ya sama dengan ya D tambah P kurung ya B1 per B1 tambah B2. Nah, di mana ini adalah modus. B ini adalah tepi bawah kelas modus, P-nya panjang kelas modus, B1-nya frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, ya. Kemudian B2-nya frekuensi kelas modus dikurangi kelas berikutnya. Nih, kita masukkan. B-nya itu kan tadi adalah tepi bawah kelas modus ya. Tepi bawah kelas modus, ini kan ini kelihatan di sini adalah angka yang tinggi itu adalah 14. Berarti B-nya itu adalah 100. Ini B ya. 150 ya dikurangi 150 kurang 0,5. Sama dengan 149,5. Kemudian P itu kan panjang kelas modus. Panjang kelas modus ini ya 150, 51, 52, 53, 54, 55 kan P-nya sama dengan 5. Ya. Kemudian B1 ya. B1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Ini frekuensinya kan 14 ya. Kurangi kelas sebelumnya adalah 10. Berarti B1-nya sama dengan 4 ya. Kemudian B2-nya ini 14 kurangi 8. Tepi atas ya. Dengan 6. Nah, setelah ini baru kita masukkan ke rumus-rumus ini tadi ya. Berarti 149,5 ya. 149,5 ya. Ditambah 5, ini P-nya 5 ya. Tambah 5 ya. Kurung kali 4 tambah per 4 tambah 6 ya. Nih, sama dengan ya 100. Wah. Ya, 149,5 ya ditambah 2. Ini kan 4 per 4 per 0,4. 0,4 kali 5 0 jadi 2 ya. Dijumlahkan jadi hasilnya adalah 151,5. Terakhir ya, nomor 10. Slide-nya nggak Nilai tampak, ulangan. Pak Ajo. Ya? PPT-nya nggak tampil. Enggak, iya betul. PPT-nya enggak, Kang.
Slide-nya nggak ke-share, iya Pak, betul. Geser. Aduh. Error jadi. Bentar ya. Halo. Jaringan kayak ini. Halo, halo. Sekarang sudah, Pak? Pak Ojo unmute Pak Ojo. Sudah? Halo? Ada Pak. Ya, sudah Pak. Lanjut. Pembahasannya saya langsung ke sini aja ya. Tadi kan ini mencari modus ya. Ini tinggi, ini tabel frekuensinya 130, ada sekian ya. Yang kita ini kan yang paling tinggi 14 ya. Kita menentukan angka pastinya tadi angka pasti modus dari data kelompok ya. Diperoleh dari ini seperti modus adalah B tambah P kurung buka B1 per B1 tambah B2 kurung tutup. Di mana MO itu adalah modus, B-nya tepi bawah kelas modus, panjang kelas modus, frekuensi. Nah, seperti B-nya itu kan ini tadi 150 dikurangi 0,5 149,5. Ini panjang kelas modus. Dari 150 ke 154 kan 5 nih. 150, 51, 52, 55 ya. Kemudian B1-nya adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Ya. Berarti 14 dikurangi 10 ya 4. Kemudian B2-nya frekuensi modus dikurangi kelas berikutnya 14 kurangi 8. Diperoleh seperti ini. 149,5 ditambah 5 ya per 4 per 4 tambah 6 ya. Jadi ini kan 0,6 kali 5 jadi 2. Dijumlahkan jadi 151,5 ya. Kemudian nomor 10 ya. Nih. Nomor 10. Nilai ulangan matematika ARUM selama 1 semester ya. Sebagai berikut 7, 8, 9, 7, 8, 9, 8, 7, 8. Jika selama 1 semester tersebut terdapat 7 kali ulangan dan nilai rata-rata ulangan matematika ARUM adalah 8, maka nilai ulangan matematika ARUM yang belum tertulis adalah A6, B7, C8, D9, E10. Ya. Silakan 1 menit cukup ya. Cukup ya waktunya ya. Nomor 10. Ya. Kita lihat pembahasannya ini ya. Jadi jawabannya itu nomor 10 adalah 9 ya.
Ini pembahasannya ya. Jadi data yang sudah dituliskan 7, 8, 9, 8, 7, 8, sampai 47 ya. Kita mencari data yang ke-8 ya. Nah, data ini yang tertulis kan totalnya ada 47 ya. Tambah ini kita X yang dicari ya. Per 7 sama dengan ya 4/7 ditambah X per 7, ini ketemu rata-rata 8. 47 tambah X sama dengan 8 kali 7. X-nya sama dengan 56 ya, dikurangi 47. X sama dengan 10. Jadi nilai yang belum tertulis adalah 9 ya. Cukup, saya rasa pemaparan dari saya ya. Untuk hari ini ya.